Sahabat Trending Plan, hai, apa kabar? Apa kabar Queen Soul? Ayo mau kemana? Sini aja, diem aja. Diam, di sini. Jangan menerkam tanaman. Sahabat Trending Plan, pastinya kita harus selalu sehat ya. Terus udah gitu, kalau kita sudah sehat, tentunya kita bisa membuat untuk diri kita sejahtera dan juga bahagia. Dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga stamina tubuh dan juga mempertahankan dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan rutin berolahraga, istirahat yang cukup dan juga menggembirakan hati, hindari panik dan tentunya makan makanan yang sehat dan bergizi, serta jika diperlukan boleh diberi tambahan suplemen kesehatan. Sahabat Trending Plan, kali ini saya mau berbicara pengalaman tentang perawatan berbagai jenis tanaman philodendron. Tentunya yang ada di Galeri Trending Plan. Dan juga bagaimana cara perawatan Queen Soul. Trending Plan sendiri memiliki beberapa jenis koleksi philodendron. Namun, di video kali ini tentunya saya tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan seluruh jenisnya. Saya akan keluarkan beberapa jenis saja dulu karena takutnya videonya durasinya terlalu panjang. Dan tentunya beberapa dari koleksi yang ada di Galeri Trending Plan ini sahabat juga sudah banyak yang mengenalnya. Namun sebelum saya memperkenalkan ada philodendron apa saja sih di Galeri Trending Plan, tentunya saya akan sedikit kupas tentang tanaman philodendron. Yuk simak ya, nggak lama-lama. Oke, yang pertama nih ya, kita berbicara tentang sejarahnya philodendron dulu. Nah, nih sahabatku ya, mungkin nggak banyak juga yang tahu atau memang sudah banyak yang tahu ya. Nama philodendron sendiri berasal dari bahasa Yunani atau kata Yunani ya, yang pertama itu adalah kata philo yang artinya cinta dan dendron artinya pohon. Nah, tanaman klasik ini berasal dari rainforest atau hutan hujan yang lokasinya ada di Amerika Selatan sampai dengan Amerika Tengah. Dan salah satu tanaman hias yang paling populer dan juga cukup dianggap sebagai tanaman yang mudah sekali untuk dirawat. Nah, selain mudah dirawat, philodendron juga bisa membantu menjernihkan udara yang ada di sekitar ruangan di mana kita meletakkan philodendron. Nah, itu dia sejarahnya. Satu lagi nih, itu bukan sejarah sih ya, tapi filosofi ya. Nah, sejarah sesungguhnya yang ini nih sahabatku. Nah, pada tahun 1829, Heinrich Wilhelm Scott, tentunya ini ya, yang menemukan philodendron, beliau membahas masalah penyediaan taksonomi. Taksonomi itu adalah ilmu yang menelaah penamaan, perincian, terus udah gitu pengelompokan makhluk hidup termasuk tanaman ya, tentunya ya, berdasarkan dengan persamaan dan juga serta pembedaan sifatnya. Nah, beliau juga menciptakan genus philodendron. Pertama kali dieja itu bukan philodendron tapi philodendrum. Seperti itu sahabat sejarah awalnya. Dan juga The World Checklist of Selected Plant Family mencatat ada 857 spesies philodendron. Banyak kan? Nah, sahabat punya berapa? Dan termasuk dalam family Araceae. Jadi family Araceae ini mempunyai genus yaitu philodendron dan memiliki kurang lebih yang tercatat itu di The World Checklist of Selected Plant Family ada 857. Banyak ya. Nah, ada banyak juga subspesies yang bisa dibedakan dari penampilannya. Jadi, selain genusnya philodendron, ternyata masih mempunyai spesies lagi, dari spesies lagi, masih mempunyai subspesies atau mungkin bisa jadi karena hasil hybrid atau hibridasi secara alami. Dan itu juga dapat dibedakan dari penampilannya. Oke, sahabatku, selanjutnya nih ya, kita berbicara tentang ciri khas dari philodendron. Nah, yang pertama nih, salah satunya mereka tidak memiliki satu jenis daun pada tanaman yang sama. Sebaliknya, mereka memiliki daun remaja dan juga daun dewasa. Nah, itu bisa sangat terlihat perbedaannya. Nah, itulah salah satu ciri khas dari philodendron. Perubahan dari daun remaja ke daun dewasa ini biasa disebut dengan metamorfosis. Nah, kebanyakan philodendron mengalami metamorfosis pun secara bertahap ya, nggak langsung nih. Tidak ada perbedaan secara langsung antara daun remaja dan juga daun dewasa. Nah, selain itu, biasanya
Pokoknya selain perbedaan daun remaja daunnya lebih kecil atau daun dewasa daunnya lebih besar, ternyata bentuk daun dewasa juga bisa sangat berbeda daripada daun remaja. Oleh karena itu dia disebut bermetamorfosis. Dan faktanya hal ini menyebabkan tanaman yang masih muda atau dewasa dan sudah dewasa seringkali keliru atau bisa jadi diklasifikasikan sebagai spesies yang berbeda atau jenis yang berbeda. Nah, biasanya nih pemicu perbedaan ini bisa bervariasi antara lain karena faktor cahaya, terus udah gitu juga faktor cara menanam ya, letak penanaman bisa mungkin dari ketinggian tanaman karena semakin dini tanaman itu biasanya dia kan sifatnya merambat ya, philodendron ya, semakin tinggi itu biasanya mereka itu daunnya akan berubah nih dari yang bawah nih, dari yang kecil. Pengalaman yang ada di trending plant sih seperti itu. Yang kedua, tanaman philodendron itu mempunyai akar angin. Akar angin itu biasanya panjang. Contohnya adalah seperti nih dia nih. Contohnya adalah yang dimaksud dengan akar angin adalah seperti ini. Nih, akar anginnya panjang, terkadang melebihi panjang daunnya. Dan ini juga terkadang akar anginnya bisa menjadi sangat besar. Tuh, seperti ini. Yang ketiga adalah jenis philodendron itu, kalau nggak salah bukan kalau nggak salah ya, philodendron itu memang ada 2 kategori ya. Yang pertama adalah varietas spinning atau merambat dan juga non-trailing atau tidak memanjat atau tidak merambat ya, tapi lebih kepada rimpang. Nah, philodendron yang merambat itu biasanya ya kita letakkannya di keranjang gantung atau kita menggunakan tiang atau kita bisa tambahkan struktur pendukung lainnya, mungkin bisa tralis atau bisa taruh di pagar untuk dia memanjat ataupun bisa kita letakkan di pohon, di bawah pohon-pohon yang besar sehingga dia ada media untuk dia memanjat. Ada juga philodendron yang memanjat atau dia punya kebiasaan tumbuh tegak dan juga menyebar atau menjalar. Contohnya salah satunya adalah yang satu ini, Philobanaana. Philobanaana ini dia cenderung dia cenderung berdiri tegak gitu loh. Dan dia bisa membuat ruangan kita jadi begitu dramatis karena memang dia tumbuhnya lebih meroset gitu kan. Dia yang jelas mereka itu tanaman yang sangat indah dan eksotis dan bisa mencapai ketinggian yang menakjubkan kalau kita letakkan mereka di lingkungan atau di tanah ya. Bahkan di habitat aslinya mereka bisa sampai 6, 8 sampai dengan 10 meter. Dan kalau kita mau meletakkan mereka dalam ruangan, tentunya kita membutuhkan ruangan space yang lebih besar karena mereka cepat sekali untuk melebar. Oke, selanjutnya kalau kita sudah berbicara tentang ciri khas atau fitur khusus dari philodendron, sekarang kita masuk ke fungsi dari philodendron. Philodendron itu termasuk dalam beberapa tanaman yang dapat memperbaiki udara yang ada di ruangan kita. Nah, sebagai tanaman tropis, philodendron itu sangat efektif dalam membantu membersihkan udara yang kita hirup. Mereka tuh mampu menyerap polutan seperti formaldehida, yaitu zat tidak berwarna dan mudah terbakar. Dia merupakan bahan kimia yang cukup berbau tajam dan biasanya digunakan dalam bahan bangunan seperti cat dan lain-lain atau buat pelitur ya. Nah, biasanya ini digunakan lebih banyak untuk menghasilkan produk-produk rumah tangga. Dan juga philodendron itu membersihkan ruangan udara di dalam ruangan karena pada dasarnya mereka itu bertindak seperti biofilter. Nah, polutan itu biasanya dikumpulkan oleh akar-akar udara yang tadi aku kasih lihat tuh, akar udara. Aku ambil contoh ya. Nah, biasanya si polutan tersebut dikumpulkan oleh si akar-akar udara dan juga daun-daunnya yang cukup besar. Nah, mereka cukup dengan mudah sekali untuk menyerap kelembapan dan melepaskannya lagi sebagai oksigen karena mereka mempunyai daun-daun yang cukup besar dan juga akar udara yang cukup panjang. Nah, itu salah satu fungsinya. Nah, untuk mendapatkan fungsi ini tentunya ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Salah satunya adalah membersihkan permukaan daun dengan pengkilap
daun atau biasanya disebut dengan lip shine. Namun penggunaan lip shine sendiri juga diperbolehkan sih untuk estetika. Tapi kalau untuk mendapatkan fungsinya yang lebih maksimal sebagai pembersih atau penyegar ruangan, nah lebih baik kita menggunakan lap yang kita berikan air saja, lalu kita basuh atas permukaannya. Karena biasanya lip shine itu kan mengandung zat-zat tertentu ya, seperti dia agak sedikit berminyak, makanya dia bisa mengkilat. Nah, biasanya minyak itu menghalangi pori-pori atau permukaan daun, sehingga fungsinya kurang maksimal ya untuk dia menyerap kelembapan atau polutan yang ada di dalam ruangan kita. Namun boleh kok kalau untuk estetika supaya bisa jadi cantik daunnya, boleh sesekali kita menggunakan lip shine ataupun lap basah yang dicampur dengan coconut oil. Nah, itu boleh banget untuk dilakukan. Sahabatku, untuk memanfaatkan kualitas pemurnian udara di lingkungan rumah kita, dan untuk mendapatkan kualitas udara yang lebih sehat, biasanya akan lebih baik kita menempatkan tanaman philodendron itu di setiap jarak 2-3 meter mungkin ya di ruangan, dan biarkan tanaman ini melakukan apa yang harus mereka lakukan secara alami. Nah, itu akan jadi lebih baik. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke sesi jenis-jenis philodendron. Trending Plant itu punya beberapa, bahkan sebenarnya ada banyak sih, bahkan saya aja sering lupa nama-namanya itu apa aja. Karena apa? Karena keluarga philodendron itu termasuk keluarga yang cukup besar. Tadi saja sempat saya informasikan di atas bahwa The World Selected Plant Family itu mencatat kurang lebih ada 857 yang sudah masuk, yang sudah terdaftar namanya. Nah, bagaimana? Nggak terlalu banyak ya, banyak sekali ya. Nah, termasuk banyak spesies dan kultivar baru dalam berbagai bentuk, ukuran, juga serta warna. Berikut ini yang cukup populer dan dimiliki oleh Trending Plant. Nah, yang pertama, yang ini aja dulu ya. Ini adalah Philodendron Coco Panda, atau orang biasa mengenalnya dengan nama batang botol. Dia cantik banget tuh. Daunnya seperti ini. Daunnya tuh bertekstur tebal ya. Terus udah gitu ada serat-serat daun yang begitu terasa di permukaannya. Begitu juga di belakang. Dia hanya mempunyai satu venasi besar yang kelihatan kalau aku balik ya. Nih loh, tuh satu venasi besar bisa dilihat. Nah, ini adanya di tengah permukaan. Nah, ini cantik banget. Ini biasa dikenal sebagai Coco Panda atau batang botol. Selanjutnya. Yang paling depan dulu deh, supaya gampang ya. Aku punya Burlamax variegata. Ini salah satu koleksi dari Trending Plant yang aku suka karena dia punya daun warnanya tuh motifnya tuh lucu banget. Ada warna hijau bercampur dengan variegatanya yang berwarna agak-agak yellow ya. Bukan agak yellow sih, kalau aku bilang ini warna lime ya, yellow banget. Jadi ini cantik banget dan ini lumayan cukup favorit nih di kalangan pecinta tanaman hias. Cantik ya. Selanjutnya aku punya Trending Plant punya Graziele. Ini kecil-kecil cabai rawit. Dan yang membuat dia semakin cantik itu adalah ini nih, daunnya bentuknya seperti love ya, seperti hati. Terus dia punya ujung yang meruncing. Aduh, ujungnya cantik banget. Saya harus sedikit hati-hati karena ini juga price-nya agak lumayan ya. Ini namanya Philodendron Graziele. Graziella. Selanjutnya ada ini dia. Ini pasti teman-teman udah pada tahu nih, siapa sih nggak kenal sama Billy Thai? Tuh, Billy Thai ini, aduh, apa ya? Dia tuh sensual, dengan bentuknya yang khas. Dia daunnya memanjang, ya kan? Tuh, ini sensual banget. Apalagi kalau sahabat tahu, dan permukaan daunnya tentunya pastinya licin ya. Kadang-kadang saya nggak bisa bedain ini sebenarnya daun apa plastik gitu. Karena ini permukaannya, ini keren banget Billy Thai itu. Saya termasuk favorit juga nih Billy Thai. Dan kalau bisa diperhatikan batangnya, teksturnya tuh, batangnya dia bulat. Terus yang lebih lucu lagi nih venasinya. Kalau sahabat bisa lihat nih venasinya. Venasi daunnya itu dia tuh lurus-lurus gitu, horizontal tuh, lihat ya, sini nih, tuh horizontal ya,
penasi daunnya ya, lucu ya. Dan ini lumayan favorit di kalangan pecinta philodendron. Pokoknya yang ada di trending plant itu favorit-favorit. Selanjutnya, philodendron selanjutnya yang dimiliki sama trending plant adalah philodendron gigantum atau marble variegata. Tentu kelihatan jelas ya, daunnya mempunyai corak variegata, hijau juga dengan warna putih-putihnya seperti marble. Tuh, dia bentuk daunnya, dia termasuk daun yang besar nih sahabat nih. Ini bisa lebih besar karena memang saya tempatkannya di pot yang cukup kecil ya. Tuh, dia warnanya hijau. Ini ada lagi gigantum atau marble variegata. Selanjutnya adalah, ini pasti sahabat suka. Sahabat trending plant pasti suka. Ini adalah philodendron golden soul. Golden soul ini, aduh, cantiknya minta ampun golden soul ini. Tuh, kalau sahabat bisa lihat tuh. Warna goldennya, warna goldnya itu di daunnya itu benar-benar luar biasa tuh. Cantik banget ya. Saya tuh cinta banget. Dia matching loh sama baju saya sahabat. Nah, ini selain si philodendron golden soul ini ternyata dia juga memiliki yang versi greennya. Ada versi greennya. Sebentar, trending plant juga punya. Ini dia versi greennya. Aduh, ini cukup berat nih sahabat nih. Wah, ini lumayan cukup besar. Daunnya juga besar banget. Bahkan bisa lebih besar daripada ini ya, kalau kita tempatkan di pot yang lebih besar lagi, atau apalagi kalau kita letakkan di tanah. Nah, ini adalah philodendron green soul. Dia daunnya besar banget. Nanti saya akan ceritakan mengenai fitur khusus dari philodendron ini next episode. Nah, selanjutnya trending plant itu punya birkin. Philodendron birkin. Birkin ini cantik banget. Nah, kemarin kebetulan karena saya habis ngebongkar beberapa tempat, jadi memang birkin ini kondisinya saya lupa nih tempatkan agar di tempat yang terang. Nah, ini harusnya kalau dia mendapatkan cahaya matahari yang cukup baik, namun tetap ternaungi ya, dia warna putihnya akan keluar dengan bagus. Birkin. Selanjutnya, yang ini adalah Eximium. Philodendron eximium. Dia daunnya bentuknya bulat. Tadinya saya hampir agak-agak saru juga dengan si philodendron yang satu ini nih. Nah, yang satu ini nih. Yang ini nih namanya Fibrae catapillum. Dia agak-agak mirip, tapi ternyata setelah saya miliki, ternyata keduanya jauh berbeda. Kenapa jauh berbeda? Karena kalau si eximium ini, dia daunnya cenderung licin. Sedangkan kalau Fibrae catapillum ini, dia daunnya cenderung teksturnya itu lebih doff ya. Lebih doff, tapi agak-agak mirip lah. Dia tuh apa ya, bentuk-bentuknya. Terus alur-alur permukaan daunnya gitu. Cantik banget ya. Cantik banget. Selanjutnya, ada lagi yang mau saya kenalkan, philodendron yang ada di trending plant, yaitu adalah, saya duduk dulu ya, adalah golden dragon. Ini golden dragon. Nah, ini adalah versi goldnya dari si philodendron dragon. Ini cantik banget. Sama kayak golden soul ya. Golden soul kan dia ada green soul, ada golden soul. Nah, ini versi goldennya dari si dragon. Cantik banget. Yang jelas dia mempunyai ciri khas adalah daunnya yang meruncing panjang. Dan ini bisa semakin besar ya, ini termasuk daun yang masih remaja. Tapi masih remaja pun dia tekstur warna, apa nih namanya nih? Warna goldnya itu udah keluar banget tuh. Cantik ya. Oke, next adalah philodendron green emerald. Ini green emerald. Nah, dulu saya hampir ketuker nih green emerald ini sama imperial duck. Emerald duke. Emerald duke. Nah, dia agak-agak mirip, cuman ternyata, nah itu dia tuh sahabat, daun ketika dia masih remaja sama dewasa itu dia akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Contoh, mau saya kasih tahu di mana? Ini dia, ketika dia masih kecil, masih remaja, pohonnya bentuknya begini, tuh ya kan tuh. Tapi kenapa ketika dia sudah dewasa daunnya jadi begini? Nah, tuh bisa dibedain kan, sahabat kan, ya kan? Coba nih ya, saya taruh bawah biar lebih jelas. Saya akan perlihatkan secara detail sama sahabat.
Ketika dia masih remaja nih ya sahabat ya, daunnya tuh bentuknya begini sahabat, tuh. Ya kan, nih remaja nih, tuh ya. Nah, ketika dia sudah dewasa, daunnya jadi begini. Ini gimana nih? Kan perubahannya sangat signifikan. Makanya kalau memang kita menemukan kondisi ini, pasti banyak orang yang ketukar, pada akhirnya mereka bilang itu adalah spesies yang berbeda. Tapi enggak sahabat, karena apa? Karena ini adalah anaknya daripada si Philodendron emerald, green emerald. Seperti itu. Oke, next kita pindah ke yang lain. Aku masih punya koleksi lumayan cukup banyak. Nah, salah satunya adalah ini. Siapa sih yang gak kenal sama ini nih? Ini adalah red emerald. Kalau tadi green emerald, ini red emerald. Red emerald ini ciri khasnya yaitu salah satunya adalah daunnya dia mempunyai apa nih namanya ya? Pelepah yang ininya tuh warnanya merah. Jadi setiap kali muncul tunasan baru dia akan merah. Nih aku mau kasih tahu mata tunas baru. Mata tunas barunya berwarna merah. Tuh di mata tunas ini nanti akan muncul tuh daun-daun yang baru. Dan salah satu ciri khas yang tadi aku bilang akar anginnya jumlahnya memang cukup banyak karena akar angin ini yang menopang hidup mereka. Mereka lumayan makan cukup banyak dari sini, makanya akan lebih baik jika kita memberi bantuan sulur atau memang mau ditempatkan di tanah langsung juga boleh. Tentunya kalau bisa sih ada tempat mereka untuk merambat ya. Nah ini namanya adalah red emerald. Oke, next nih, siapa nggak kenal sama yang satu ini? Pasti sahabat semua tahu deh sama yang satu ini nih. Ini adalah Philodendron bobchi. Aduh, bobchi ini cukup familiar ya, dan cukup terkenal dan cukup banyak penggemarnya bobchi ini. Aku suka banget, termasuk bukan salah satu ya, kayaknya semua koleksi Philodendron yang ada di sini lumayan cukup favorit. Bobchi ini mempunyai fitur yang sangat cantik. Dia mempunyai bentuk daun seperti jari-jari tuh, ujungnya meruncing. Nah, ini adalah salah satu jenis Philodendron yang dapat tumbuh tegak. Tuh, Bobchi. Selanjutnya ada lumayan cukup gede. Ini lime fiddle. Mungkin ada yang udah punya lime fiddle. Aduh. Lumayan cukup berat ini. Karena sudah besar. Jadi dia sebenarnya media tanamnya ringan, cuman karena pohonnya cukup besar dan ada bantuan sulur, dia ngiket banget nih di sulur ini nih. Nah, ini ada lime fiddle. Tuh cantik banget ya lime fiddle ini ya. Ini adalah variegatanya dari si crocodile ya. Villa crocodile tuh cantik banget. Tuh keluar tuh lime fiddle-nya. Tuh kan, bener kan, saya nggak bohong kan. Bentuk dia ketika masih remaja, ya kan, ini remaja loh ya. Remaja itu beda banget sama bentuk dia ketika sudah dewasa daunnya. Aduh, bener-bener ya, hati-hati sahabatku bisa kepleset atau keliru tentang nama-nama dari Philodendron. Selanjutnya ada Imperial Red. Kenapa disebut Imperial Red? Aduh, lumayan nih. Ini lumayan cukup. Imperial Red ini dia setiap kali muncul tunas baru dia totally red tunasnya tuh, lihat tuh. Aduh cantik banget. Saya nggak mau ganggu gugat, nggak mau takutik, nggak mau colek-colek karena ini cantik banget nanti numbuhnya. Dan ini daunnya seperti ini nih, tuh warnanya merah cenderung sampai dengan batang-batangnya pun warnanya merah tuh. Tuh cantik ya. Nanti dia lambat laun akan menjadi hijau. Imperial Red. Selanjutnya, ini berat juga. Saya letakkan dulu. Pasti ada yang tahu ini dong. Ini bentuknya lucu banget dan dia semakin dewasa, semakin tua daunnya, dia akan melingkar. Jari-jarinya tuh jadi melingkar gitu. Aduh maaf ya sahabat Trending Plant, saya lagi agak sedikit sensitif sama debu. Nah, ini Philodendron Goldii. Goldii ini lumayan mempunyai daun yang cukup unik kalau menurut saya. Kenapa begitu? Ciri khasnya dari Philodendron adalah daun remaja dan dewasa akan sangat berbeda.
Contohnya adalah ketika dia masih remaja, dia seperti ini. Tuh. Nah, ini udah mulai peralihan dari anak-anak ya, anak-anak menuju remaja. Dan ini adalah ketika sudah tua. Ketika sudah tua bentuknya jadi begini. Nah, ini dari mana bentuknya sahabat? Tapi memang seperti ini. Mereka melakukan metamorfosis yang cukup luar biasa. Kan kalau secara logika nggak nalar juga ya sahabat. Tuh, bentuknya. Ketika dia masih kecil, terus dewasanya seperti ini. Ini gimana nih? Cantik banget ya, tapi ya Goldie ini merupakan salah satu jenis philodendron yang banyak banyak diminati sama sahabat-sahabat pecinta tanaman hias. Dan ini lumayan agak cukup sulit ya. Saya punya beberapa loh, tapi kebetulan karena tempatnya nggak muat, jadi standing plant hanya memperlihatkan satu. Selanjutnya yaitu adalah ini dia. Kalau tadi saya sudah tunjukkan yang variegatanya, yang ini adalah yang green. Pasti ini juga sahabat banyak yang punya lah ya, karena ini termasuk sangat mudah untuk ditanam dan mudah sekali untuk tumbuh. Banyak teman-teman yang punya. Nah, ini agak sedikit variegata kayaknya. sama tukang-tukang yang ada di rumah dibuat variegata. Ini Burlemax green Burlemax. Selanjutnya, setelah green Burlemax ini, saya punya trending plant, masih punya koleksi Goldiana. Nah, ayo, pasti ada yang bilang, kok Goldiana mirip sama Painted Lady ya? Enggak lah, nggak mirip lah. Jelas berbeda. Dia cenderung warnanya tuh, aduh gold gitu, kuning ya. Tuh cantik banget ya. Dia termasuk yang tidak mengalami metamorfosis terlalu besar. Dia nggak terlalu mengalami metamorfosis terlalu banyak. Ini dia, Goldiana. Tuh, cantik banget Goldiana. Tuh, siapa tahu sahabat pengen cari kan philodendron Goldiana, bisa perhatikan fiturnya. Tuh, cantik. Oke, next adalah, main banyak ya. Udah berapa tuh dari tadi tuh? Nah, tadi aku udah belum ya ini ya. Ini tuh apa ya? Ini saya sempat bingung ini namanya apa. Tapi pada saat saya meminangnya, pada saat trending plant meminang ini, dikatakan ini adalah hasil hybrid atau persilangan ya. Persilangan dari Bilitai dan juga Ataba ponce. Tuh, dia daunnya itu seperti Bilitai. Daunnya tuh seperti Bilitai gitu. Tuh, panjang gitu kan. Meruncing, tapi batangnya tuh cenderung seperti Ataba ponce. Tuh. Ya kan? Jadi memang benar-benar ini hasil persilangan dari Bilitai dan Ataba ponce. Mungkin akan lebih indah lagi mungkin ketika dia sudah dewasa ya. Nah, selanjutnya tadi aku bilang aku punya Golden Dragon. Nah, yang ini ada Green Dragonnya. Jadi saya tuh biasanya di trending plant itu kalau pelihara tanaman itu sukanya sepasang. Jadi kalau ada goldennya, ada goldnya, ada variegatanya, ada greennya, kita coba untuk miliki semuanya. Ini salah satunya Philodendron Dragon. Cantik banget, saya suka banget sama yang hijau-hijau, apalagi ketika dia daunnya sudah cukup besar. Tuh fiturnya. Dia termasuk jenis tanaman yang merambat ya, kalau si dragon ini ya. Dia bisa merambat menjulur ke atas, memanjat. Tuh. Next adalah aku punya, pasti udah kenal ini. Ini adalah Philodendron Ayung. Ayung. Ini Philodendron Ayung. Philodendron Ayung ini lumayan jenis philodendron yang sangat mudah banget untuk ditanam. Terus udah gitu juga ini termasuk pertumbuhannya lumayan cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Tuh, Philodendron Ayung, daunnya memanjang, daunnya panjang-panjang. Dia kalau tumbuh, apalagi kalau dia udah merokset gitu ya, dia bagus banget menjuntai. Tuh. Dia menjuntai-juntai. Nah, ini adalah calon tunas baru. Nanti lama-lama dia keluar jadi daunnya warnanya hijau. Oke, next adalah lumayan cukup banyak.
Oke, sahabat, ini baru setengah perjalanan saya. Aduh, lumayan harus cukup hati-hati, takut daunnya sobek. Karena kalau sobek ini lumayan. Nah, kalau yang tadi saya punya Red Imperial dan dia daunnya merah semua sampai dengan tunas-tunas barunya warna merah. Kalau ini adalah yang greennya, Green Imperial. Daunnya bagus banget, cantik banget, dan dia termasuk bisa berdiri tegak ya. Apalagi kalau kita tempatkan dia di pot yang besar, dia daunnya semakin besar sekali, semakin lebih besar. Jadi pokoknya sesuai dengan selera sahabat semua deh. Kalau pengen memiliki philodendron yang daun-daunnya jauh lebih besar, biasanya sih langkah pertama saya adalah memangkas daun-daun yang tua dulu, karena untuk memacu pertumbuhan tunas baru daunnya akan lebih besar. Tuh, cantik ya. Oke, yang ini Green Imperial. Aduh, kita simpen dulu, agak-agak ngeri, takut sobek. Next adalah, saya ambil dulu ya sahabat ya. Ini dia, hap. Saya pernah bahas philodendron yang satu ini. Philodendron yang satu ini lumayan cukup fenomenal kalau bagi saya. Ini adalah Gloriosum, dan buat saya ini dramatis banget. Apa ya, corak daunnya itu loh, kalau sahabat bisa lihat nih, corak daunnya tuh dramatis banget sahabat tuh. Detail daunnya tuh apa ya, dia mempunyai corak motifnya itu jadi seperti 3 dimensi kalau menurut saya. Tuh, dramatis ya, si Gloriosum ini cantik banget, dan bener-bener dia melambangkan glory. Nah, oke, kalau saya kasih lihat venasinya juga tuh, venasinya tuh biasanya kalau daun venasinya gitu-gitu aja kan, tapi ini tuh seksi banget venasinya. Dari belakang aja kelihatannya seperti ini, apalagi dari depan ya. Tuh. Dan dia daunnya cenderung masih kurang jelas. Saya lupa, takutnya ngeblur kameranya. Tuh, venasinya bagus ya. Dan dia termasuk salah satu daun philodendron yang permukaannya tuh doff alias tidak mengkilat ya. Lebih kayak seperti bludru. Aduh, ini seksi banget, sensual banget ini motifnya, coraknya. Oke, next selanjutnya adalah, tadi saya udah bilang ini Philobanana, atau bahasa botaninya itu adalah Auriculatum. Auriculatum. Ini saya nggak bisa angkat ya sahabat. Auriculatum ini adalah Philobanana. Orang tuh banyak ramai nyebutnya Philobanana, dan biasanya ini ditaruh di di teras, di pojok-pojok halaman gitu deh, sudut-sudut teras, karena untuk apa? Sebagai memperindah. Dan dia semakin, kalau kita letakkan di tanah, semakin besar dia bisa berdiri tegak luar biasa besarnya sahabatku. Tuh. Kenapa disebut Philobanana? Karena dia cenderung daunnya memang kayak pisang ya. Kayak daun pisang bentuknya, dan dia seperti mempunyai pelepah. Oke, next, tadi ini sudah ya, Freebae Caterpillar. Terus udah gitu, ini ada, pasti sahabat semua kenal sama yang ini nih. Ini namanya adalah Florida Ghost. Florida Ghost. Cantiknya dari Florida Ghost ini adalah dia punya tangkai atau dahan ya. Dahannya itu warnanya merah terus agak-agak berbulu gitu. Agak-agak berbulu gitu, cantik banget ya. Cantik banget. Tuh, Florida Ghost. Lalu, ini Atabo Ponce. Yang tadi aku udah sempat jelasin, ada persilangan antara Bilitai dan Atabo Ponce. Atabo Ponce daunnya dia cenderung panjang tapi gedenya rata. Kalau Bilitai kan ada, dia semakin dewasa di bagian sininya nih, badan ini semakin besar, kesininya agak kecil. Tapi kalau Atabo Ponce dia cenderung lurus aja dari atas sampai bawah. Tuh, dia waktu masih remajanya begini, nggak ada belah-belahnya. Tapi ketika dia sudah dewasa, daunnya berbelah. Aduh, bener-bener ya, philodendron itu seperti seperti bunglon, dia bisa menyamar. Nah, ada satu nih yang terakhir. Yang terakhir itu adalah ada ini, tada! Ini adalah Brandtianum. Philodendron Brandtianum. Nah, Brandtianum ini lumayan cukup favorit, dan harganya juga lumayan agak sedikit mahal dari beberapa yang lainnya. Karena apa? Walaupun kecil-kecil, dia harganya lumayan cabai rawit. Karena dia mempunyai warna silver yang luar biasa. Tuh, cantik banget. Warna silvernya tuh shining gitu, mengkilat. Hampir di seluruh permukaan daunnya. Nah, kebetulan ini adalah salah satu yang baru saya
pecah atau saya pindahkan. Tuh, masih lihat kan akar anginnya belum ada yang ikat karena memang ini baru saya pindahin. Ya kira-kira baru seminggu lah. Tuh. Nah, kurang lebih ini dia sahabatku episode Philodendron yang kali ini. Entah ada berapa tadi yang sudah saya sebutkan karena saya nggak hitung. Next nanti saya akan tampilkan lebih banyak lagi salah satu koleksi dari Philodendron yang ada di Trending Plant. Kenapa sih gitu kan? Karena memang Philodendron itu ternyata tanaman yang memiliki banyak manfaat loh. Bukan hanya memperindah bukan hanya sebagai estetika, memperindah ruangan yang ada di tempat kita, tapi Philodendron juga ternyata bisa memberikan udara yang fresh atau bisa menjadi biofilter di dalam ruangan yang ada di rumah kita jika kita meletakkannya ada di dalam. Nah, sahabatku, selanjutnya nih ya, kita akan berbicara tentang perawatan. Nah, gimana sih cara aku bisa merawat Philodendron yang sebanyak ini gitu kan? Dan kebetulan karena memang di Trending Plant sendiri kita senang sekali untuk membudidayakan tanaman-tanaman. Karena apa? Apalagi untuk tanaman-tanaman yang termasuk agak pertumbuhannya agak lama atau agak sulit ya untuk diperbanyak gitu kan, karena membutuhkan waktu. Untuk apa? Untuk kita melestarikan supaya banyak dari sahabat semua yang bisa memiliki. Nah, sahabatku tersayang, ini dia cara-cara perawatannya. Oke, selama beberapa generasi tentunya Philodendron telah menjadi andalan sebagai tanaman interior. Perawatan Philodendron menjadi sangat mudah kalau kita membaca tanda-tanda yang dia berikan, karena sesungguhnya mereka adalah tanaman yang pintar berkomunikasi. Nah, tanaman akan memberitahu apa yang dia butuhkan, terutama ya, karena tanamannya itu sangat mudah beradaptasi dengan kondisi di dalam ataupun di luar ruangan. Hal ini membuat kita cara merawat dan mempelajari Philodendron itu menjadi sangat mudah dan juga sederhana. Tanaman hias Philodendron itu dia tumbuh subur di dalam ruangan tanpa mengeluh atau tanpa tanpa banyak masalah lah ya. Tetapi mereka sangat menyukai sekali tinggal dibawa untuk di luar ruangan. Mereka tuh senang kalau dibawa keluar ruangan. Namun tempatnya harus tetap teduh dan juga terang. Nggak seperti kebanyakan tanaman lainnya, Philodendron tuh dia nggak stres kok kalau kita pindahkan dari dalam ruangan atau keluar ruangan, atau dari luar ruangan ke dalam ruangan. Nah, pokoknya dia termasuk tanaman yang cukup lumayan, bukan cukup lumayan ya, yang sangat mudah untuk dirawat. Nah, cara perawatan Philodendron mencakup 4 kebutuhan dasar. Yang pertama sinar matahari, media tanam, air, dan juga pupuk. Nah, ngomong-ngomong soal sinar matahari nih ya, yang pertama ya, Philodendron itu sangat menyukai lokasi seperti di habitat aslinya, yaitu di hutan hujan. Lokasinya itu teduh, terus udah gitu juga sinar mataharinya itu tidak langsung. Nah, kita bisa mengatur tanaman di lokasi dengan sinar matahari yang tidak langsung namun tetap terang. Kita bisa mencari posisi di dekat jendela di mana sinar matahari itu nggak pernah benar-benar langsung dia menyemprot atau menyentuh dedaunan. Meskipun biasanya daun yang lebih tua itu cenderung warnanya akan menguning ya. Nah, itu adalah hal yang normal. Tapi kalau kita menemukan beberapa daun sekaligus warnanya kuning, bahkan daun yang muda juga berwarna kuning. Nah, bisa jadi tanaman ini mungkin terlalu banyak mendapatkan semprotan sinar matahari. Namun di sisi lain juga kalau misalkan dia kekurangan cahaya matahari, kita akan menemukan bahwa batangnya itu menjadi panjang atau dia cenderung kayak berkaki panjang lah ya. Tidak seimbang antara daunnya mungkin bisa kecil tapi dia mempunyai dahan yang cukup panjang. Nah, biasanya itu signifikan sekali kelihatan gitu kan, jarak beberapa inci di antara daun gitu kan, di antara batangnya itu dia lebih memanjang. Nah, pokoknya antisipasinya adalah kita melakukan rotasi tanaman. Nah, itu sangat baik untuk pertumbuhan mereka. Jadi sesekali boleh lah ya kita membawa mereka keluar. Biasa kita taruh dalam, kita bawa keluar, cari tempat yang lebih terang cahayanya. Selanjutnya adalah kondisi tanah. Philodendron itu sangat menyukai tanah yang ringan. Contohnya seperti ini lumayan cukup ringan.
Sebenarnya kayak tanaman-tanaman lain juga ini cukup ringan yang saya angkat ya. Hanya saja memang karena daunnya sudah besar, terus juga dia batangnya juga kuat ya, atau ada honeycomb, jadi lumayan cukup agak berat gitu. Nah, dasarnya philodendron sangat menyukai tanah yang ringan atau permeable. Permeable itu dapat mudah dilalui air atau ditembus dengan air, atau istilahnya tuh poros ya. Dan juga kaya akan nutrisi. Yang penting adalah bahwa tanah nggak mudah menguap atau mengering ya. Jadi dia mempunyai kelembapan yang bagus. Tanah yang lebih berkualitas tinggi adalah merupakan satu tanah pilihan yang bagus ya. Dan juga tentunya harus diperkaya dengan kompos seperti habitat aslinya mereka di hutan. Karena mereka di hutan tuh biasanya kan banyak daun-daun berguguran dan secara alamiah terproses dengan alam akhirnya menjadi kompos. Nah, kita juga bisa menggunakan media tanam seperti kokopit dicampur dengan cacahan andam seperti ini. Nih, ini adalah kokopit yang saya campur dengan cacahan andam. Kokopit, cacahan andam, dan juga ada sekam bakar. Kenapa saya memilih hal itu? Ini media ini sangat bagus, medianya sangat poros. Terus tapi mereka dengan adanya kokopit dan sekam bakar itu dapat mempertahankan kelembapan mereka agak cukup lama dibandingkan dengan hanya menggunakan andam saja. Oke, philodendron itu kan asalnya dari Amerika Tengah dan juga Selatan. Nah, itulah kenapa memang mereka habitatnya di hutan ya, di hutan tropis gitu kan ya. Nah, itulah kenapa kondisi-kondisi yang ideal itu memang harus tanah yang mengandung humik atau tanah humus ya, dengan banyak nutrisi, terus udah gitu seger dan juga ringan. Dan sebagian juga boleh menggunakan serabut kelapa. Pokoknya ciptakan seporos mungkin lah ya. Seporos mungkin bisa dilalui dengan air. Tapi kalau memang nggak ada ya jangan jadi kendala. Sahabat bisa menggunakan media tanam apa saja, namun coba dikontrol mengenai pengairannya atau penyiramannya. Oke, satu lagi alternatif lain nih. Selain media tanam tanah, terus udah gitu kokopit dan lain-lain yang tadi saya sebutkan, kita juga bisa menyimpan si philodendron ini sebagai tanaman hidroponik, atau kita bisa simpan di vas bunga yang kita isi air, maupun bisa dibantu dengan hydroton. Nah, hydroton itu cukup bagus loh ternyata. Oke, next. Mengenai penyiraman atau air. Nah, saat kita menanam tanaman philodendron, biarkan bagian atas sekitar 1 inci. 1 inci itu 2,5 meter ya, 2,5 meter, 2,5 sentimeter. 2,5 sentimeter itu kurang lebih 1 buku lah ya. Nah, seperti ini contohnya nih. Nah, kita biarkan 1 inci atau 2,5 sentimeter itu di media tanah mengering di antara penyiraman. Nih, sekitar ini. Ini kering nih atasnya nih. Tapi kalau kita lihat sekitar 1 meter di bawah, 1 senti di bawahnya dia cukup lembab. Jadi memasukkan jari kita ke dalam tanah atau media tanam adalah cara yang baik untuk memeriksa tingkat kelembapan. Terus kalau kita nemuin daun-daunnya layu, berarti memang tanaman mendapatkan air itu terlalu banyak, ataupun bisa jadi kekurangan air. Jadi kita bisa cek lah ya. Kalau misalkan kita dapetin layu tapi kering, si batangnya ini kering, dahannya kering, itu berarti tandanya memang tanaman biasanya kekurangan air. Namun kalau kita dapetin layu tapi di sebelah sininya nih, di pangkal sininya biasanya agak-agak basah lembab, itu berarti terlalu banyak air. Tapi sebenarnya kalau kita mengetahui hal itu dengan cepat, itu bisa kembali pulih dengan apa? Dengan memperbaiki jadwal penyiraman. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah nutrisi atau pupuk. Nah, kita bisa memberikan makan tanaman hias philodendron kita ini. Aku kok beri makan ya, kayak Queen Sol diberi makan. Maksudnya adalah kita bisa memberikan tambahan nutrisi, ya, memberikan nutrisi dengan memberikan pupuk tanaman hias. Biasanya sih aku menggunakan di trending plant itu menggunakan pupuk tanaman hias cair. Tentunya harus yang seimbang, yang mengandung unsur hara makro lebih banyak ya. Nah, kita bisa menyiraminya setiap bulan. Biasanya aku campur dengan air, terus aku siram dengan tiap bulan. Harus mengikuti aturan pakai ya. Jangan terlalu berlebihan juga. Karena ketika kita memberikan nutrisi yang terlalu pekat atau pupuk cair yang terlalu pekat, nanti takutnya itu justru malah merusak si tanaman gitu loh. Takutnya dia jadi hiper, jadi akhirnya
bisa jadi daun-daunnya yang pernah saya alami jadi kecoklatan dan gosong ya. Nah, ataupun kita bisa menggunakan pupuk slow release 6 bulan sekali. Itu cukup memudahkan pupuk slow release itu. Kita bisa menggunakan pupuk slow release 6 bulan sekali. Nah, biasanya kalau pertumbuhan nih kita lihat agak lambat nih. Aduh, kok philodendron saya nggak numbuh-numbuh lagi ya daunnya ya. Cukup lama ya, bisa 3 bulan. Kayak Monstera deliciosa itu cukup lama karena memang dia sifatnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau philodendron itu usia 1,5 bulan yang seperti ini dia sudah mulai tumbuh tunas-tunas atau daun-daun baru 1 bulan setengah. Tapi kalau kita menemukan pertumbuhannya lambat dan ukuran daunnya itu kecil-kecil, nah itu biasanya apa ya? Itu adalah cara tanaman memberitahu sama kita kalau dia itu kekurangan gizi atau kekurangan nutrisi atau kekurangan pupuk. Terus daun-daun baru itu biasanya cenderung warnanya lebih pucat gitu kan. Nah, itu tandanya bahwa dia kurang cukup mendapatkan kalsium dan juga magnesium. Karena untuk pembentukan pigmen hijau daun itu cukup membutuhkan kalsium dan magnesium yang cukup banyak. Nah, itu merupakan salah satu nutrisi mikro yang penting untuk pertumbuhan philodendron. Itu dia sahabat trending plant, pengalaman dari trending plant memelihara koleksi philodendron yang tadi ada berapa ya? Ada beberapa jenis. Nah, ini baru sebagian saja yang bisa saya ceritakan tentang koleksi dari trending plant. Di next episode saya akan memberitahu lagi atau menginformasikan lagi. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada sahabat semua kira-kira ada jenis apa lagi sih philodendron yang ada di galeri trending plant. Oke sahabatku, kesimpulannya adalah untuk perawatan philodendron perhatikan 4 kebutuhan dasar: sinar matahari, media tanam, air, dan juga pupuk agar philodendron kita itu semakin subur dan juga bahagia. Sahabatku tersayang, terima kasih udah meluangkan waktunya mendengarkan saya bercerita pengalaman tentang merawat philodendron dan juga mengenalkan beberapa jenis philodendron yang cukup familiar di Indonesia. Apapun tanaman kita, jangan lupa untuk merawat dan menjaga mereka dengan baik dan penuh kasih sayang agar mereka berbahagia dan melahirkan daun-daun yang subur. Oke sahabatku tersayang, salam sehat dan bahagia selalu.